saya ini nggak perlu. Ini aja mungkin sedikit, karena saya ingin kenalannya yang ada manfaatnya aja. Saya bekerja di Universitas Indonesia, di Teknik Kimia tepatnya, bidang saya Bioprocess Engineering. Karena saya diminta bicara masalah riset, saya kenalkan lebih dahulu. Alhamdulillah hobi riset itu sebenarnya hobi. Dia membuat saya kuliah gratis terus. Sejak saya S1, saya sudah ikutan riset, hibah riset, masih kuliah sudah ikutan. Dan itu membuat saya jalan-jalan kemana-mana dibayarin gitu. Atau 93 saya lulus, saya sudah ikutan sebelumnya tahun 90-an, saya sudah ikutan hibah Pertamina gitu ya. Selain dapat beasiswa, dapat juga biaya riset untuk ke Bandung bolak-balik. Lalu juga waktu S2 juga demikian, dengan biaya riset itu sebenarnya nggak boleh. Di New Zealand itu kalau pelajar nggak boleh dapat uang. Tapi saya bilang nggak apa-apa, saya nggak dapat uang, saya mau kerja di riset. Yang penting saya bisa beli buku-buku yang bagus ini. Kalau dibeli alhamdulillah dapat buku-buku yang bagus, jadi uangnya saku untuk beli buku dan diberi beasiswa utuh gitu, bisa masuk. Jadi alhamdulillah riset itu hobi yang menyenangkan sebenarnya. Teruskan sampai akhir. Dan kalau mau riset di Indonesia sebenarnya saat ini bagus. Saya buka itu dulu, jadi kesimpulannya udah dapet ya. Kalau mau riset di Indonesia bagus. Hanya sewaktu saya pulang dulu S2, itu persis tahun 96-98 saya S2. Krismon saat itu antara dua hal. Saya pegang dolar, nggak banyak sih. Pulang kan dolar harganya tinggi ya. Tapi kalau pulang nggak ada kerjaan. Profesor saya bilang, kamu kesini aja, S3 aja, terusin aja. Saya bilang nggak mau, saya mau pulang ke Indonesia. Saya pengen jalan-jalan tempat lain. Terus profesor saya sangat khawatir, kamu pulang ada kerjaan nggak? Oh, saya bilang kerjaan banyak di Indonesia. Yang masalah nggak ada uangnya. Jadi riset itu banyak di Indonesia bisa dilakukan. Banyak sekali. Masalahnya karena kita sudah terbiasa di luar negeri. Maka kita merasa itu kurang. Nah ini perasaan itu yang nanti mesti di. Jadi kalau mau riset sebenarnya it's now is the time. Kenapa? Karena nanti kita lihat. Belum banyak orang pintar itu belum banyak. Perlu klarifikasi. Orang yang bergelar doktor gitu. Padahal orang bergelar doktor belum tentu pintar ya. Dan orang yang tidak doktor itu belum tentu tidak pintar. Gitu. Oke, jadi alhamdulillah nggak pernah berhenti. Tahun ini 3 riset. Saya ke Jerman juga dalam rangka riset juga. Dibiayai riset untuk berkoordinasi dengan teman-teman di Bochum dan di München. Perkenalan pribadinya, masih ada sedikit. Saya baru saja terpilih 1 September kemarin Ketua Konsorsium Biotek Indonesia. Saya juga Direktur Penelitian pada ini UI yang bikin ya. Direktur Penelitian pada Institute for Leadership and Development IRID UI. Ini bukan bidang penelitian, tapi bidang profit. Jadi venturanya UI yang bekerja di bidang leadership and development, mengembangkan capacity building dari masyarakat, terutama mahasiswa. Jadi segmen kita dari mahasiswa sampai ke Pemda. Kita mengembangkan itu. Nah, saya bagian divisi penelitiannya. Saya tadinya editor makalah ketua editor jurnal makalah teknologi selama 6 tahun. Lalu saya ingin berhenti, tapi nggak boleh berhenti, jadi editor aja gitu. Dan kelihatannya bekerja dengan anak-anak muda, saya udah tua, saya udah 40 tahun. Dengan anak-anak muda sangat menyenangkan gitu. Kita merasa muda terus, tiba-tiba meninggal aja gitu. Sehat ya, dengan anak muda itu ide-idenya banyak, energik ya. Jadi saya merasa senang di editor. Nanti saya akan coba kenalkan sedikit makalah itu apa. Saya masih sekjen Badan Kejuruan Kimia Persatuan Insinyur Indonesia. Baru kemarin, sebelumnya saya tidak sekjen tapi wakil sekretaris jenderal. Sekarang sekjennya. Makasih minumnya. Ya, saya kira itu dulu perkenalan pribadi. Saya ingin sedikit saja 5 menit mungkin. Ini dia. Berkenalan tentang Makara. Karena ini sponsor ya, pesan sponsor. Saya to be honest, ini pesan sponsor. Jadi ada sebuah jurnal yang berdiri tahun 97, ya, tahun 97, namanya Makara Seri Teknologi.
Jurnal Makara Seri Teknologi. Tapi sejak tahun 2012 saya langsung ke sini aja deh. Jadi historinya tahun 2097 lokal hanya UI saja, lalu nasional B terus, akreditasinya B terus, bahkan terakhir Dikti menginginkan kami menjadi jurnal internasional. Jadi jurnal internasional. Kami sudah coba masuk ke trial ke Scopus, masih kurang jumlah paper yang masuk, dan ada beberapa, jadi belum berhasil tahun 2011. Insya Allah 2000 itu Pak Laki datang. Tahun 2014 kita sudah canangkan 2015 harus masuk gitu ya. Kesempatan teman-teman sekarang untuk memasukkan. Nah, kita punya roadmap yang cukup panjang. Dan ini anak muda semua yang buat. Zaman saya dulu belum punya roadmap sebagus ini. Assalamualaikum Pak Maki. Dalam sedikit, alles gut? Danke, gut. Lupa Pak Maki. Ya, kayaknya kalau belum pelukan dulu nggak? Saya dulu nginep di rumah Pak Maki waktu belum punya kos-kosan. Nggak pernah bisa lupa Pak Maki. Oke. Ya, jadi 2013 kita strengthening di editorial board. Nanti kita akan tunjukkan berapa editorial board kita dan siapa saja mereka. Lalu kita ingin mencari, sudah mulai banyak artikel dari internasional, karena masih kurang menurut standarnya Scopus. Yang disebut internasional itu siapa sih sebenarnya? Namanya, maaf ya, namanya Sutanto gitu. Bisa internasional kalau institusinya internasional. Jadi dia tidak melihat nama, tapi institusi. Jadi Bapak, mas-mas, adik-adik, kayaknya ada yang lebih tua dari saya. Pak Maki sama ya. Ada yang lebih tua nggak ada ya? Jadi adik-adik semua kalau mau masukkan, jangan pakai nama Indonesia institusinya. Dan mungkin profesornya di sini senang ya. Oh, juga yang mau pulang bawa jurnal nggak akan dihitung kan sama Dikti ya, Kum ya. Jadi masukin ke jurnal Makara aja. Jadi insya Allah bermanfaat buat kedua belah pihak lah. Gitu ya. Sebenarnya saya sudah umumkan kalau ngirim masukan ini akan bisa dapat 75 euro kalau masuk. Ya. Tapi karena nggak ada yang masukin, sampai ada yang masukin nggak? Nggak ada ya. Oke. Oke, tapi Bapak. Oke, jadi kita akan kejar ini terus. Kita udah regulatory publication, kita sudah alhamdulillah cukup reguler, sudah online juga. Silakan nanti dibuka. Bisa daftar di situ semuanya. Manajemennya baru sama sekali. Website, ya tadi sudah. Kita akan kejar Scopus. Kita sudah DOAJ. Kita mau, kalau ada kesempatan dari PPI mungkin punya international seminar atau apa, kita siap bekerja sama dalam artian yang menyeleksi kita aja semua. Jadi Anda nggak usah kerja papernya, nggak usah capek-capek, kita yang seleksi, kita yang merapikan, kita kasih komentar dan sebagainya. Kita bersedia dari jarak jauh, kan sekarang sudah tidak ada hambatan. Kita saling menguntungkan sebenarnya. Lalu kita target juga jangka panjang ada beberapa indeks. Nah, faktanya nasional ini perlu sedikit di luar jurnal sebenarnya. Jadi jurnal Indonesia naik turun. Ini fakta Indonesia, bukan hanya UI ya. Jadi sempat ada semangat membantai jurnal Indonesia. Jadi memang betul. Jadi saya langsung tanya kepada yang membina jurnal di Indonesia. Saya Bu, kok susah sekali ya, jurnalnya kok kayak dibantai. Ya, semangat kami hanya ingin menghabisi jurnal-jurnal. Kenapa? Karena banyak jurnal yang didirikan hanya untuk mengejar kum. Nah, kalau itu saya setuju Bu. Tapi kalau membantai saya nggak setuju. Kenapa? Kalau yang memang niatnya seperti itu dibantai nggak apa-apa. Tapi kalau yang niatnya nggak seperti itu dibina harusnya. Ya. Alhamdulillah mulai naik lagi. Ada yang begini grafiknya gitu ya. Jadi ada yang sempat turun, naik lagi gitu. Alhamdulillah beberapa naik. Gitu. Tidak banyak di bidang rekayasa, yang survive itu tidak banyak. Kami salah satunya. Jadi nggak banyak. Beberapa bahkan udah nggak usah mikirin karena kita ingin dibantai, nggak usah mikir di sini, mikir internasional. Bahkan bisa langsung loncat. Ada 1-2 yang sudah Scopus ya, tapi impact factor belum ya, karena masih perlu waktu dan sebagainya. Tapi ya ini ada beberapa, saya kira nggak perlu ini. Ini ada beberapa nama, saya silakan Anda copy nanti. Ya, mungkin saya terangkan satu, waktunya juga. Kita masih sedikit sekali,
Oh, ini countries of authors dari Makara, dari jurnal punya kami. Jepang sudah ada beberapa, ya. Indonesia dan anak-anak sudah mulai ini ya. Ini Indonesia Jepang saja. Lalu Malaysia juga ada, Jepang sudah masuk, ada beberapa kan. Sebenarnya cukup banyak dari luar, tapi secara Scopus masih belum. Yang penting buat Anda mungkin ini, countries of editorial board. Sebagian besar masih Indonesia, tapi hampir 50% sudah dari luar. Yang disebut di luar negeri memang ada orang Indonesia 1-2 orang, tapi mereka permanent resident di Malaysia. Misalnya ini ada beberapa contoh countries of reviewer. Tadi kan editorial board yang tetap. Editorial board itu tetap. Kalau reviewer bisa berganti-ganti. Mitra Bestari bahasa Indonesianya. Ya, ini ada gambaran. Saya kira Anda mungkin ingin. Oh ya, rejection rate-nya kami 60%. Tadi kan ada dibilang mutu ya. Dari sebelah mana ada dibilang mutu. Ya, nggak usah khawatir, rejection rate-nya cukup tinggi. Tapi saya kira kita makin friendly. Jadi kalau kita reject, kita kasih sarannya cukup banyak. Kalau dulu reject tuh reject aja betul-betul. Nggak ada saran, kadang-kadang udah lama setahun ditunggu di reject kan orang suka ya. Mulai 2010 lah, sudah cukup baik manajemennya. Saya kira ini nggak perlu. Nah, ini beberapa. Saya cukup memalukan sebenarnya, saya tidak ingin melihat indeks saya masih sedikit sekali, kecil. Ini beberapa nanti lihat di bawah. Ini cukup tinggi ya. Ini sekarang tadi saya lihat sudah angkanya sudah 38, bukan 27 lagi Pak Nandi. Ini yang paling tinggi dan indeksnya sudah 10. Ini yang beberapa. Kami juga dari ITS juga ada Pak Ahmad Zubaidi, mungkin kenal dari ITS ya, dari ITS tadi. Pak mantan ITS ya. Oh iya, sorry Pak. Pak Zubaidi, Pak Haryo belum dimasukkan di sini Pak. Kenapa nggak dimasukkan? Dari ITB nggak ada kayak ITB ada nggak ya? Nah ini sih ada. Saya nggak hafal semua ini. Dan beberapa kenalnya mungkin sangat dikenal nih ya, Pak Yosafat. Juga lihat publikasi Scopusnya juga. Oh, kita nggak main-main dah. Dari Jepang juga. Ya dari Singapura. Tadi ada Pak Isopian. Oh ini Sajjad Haidari dari Saudi Arabia, sangat rajin di dalam material. Ya. Sangat cepat dia mereview dan bagus sekali kalau mereview. Ya dari Jerman, ini dia Pak Isopian. Bagus sekali ya, Scopusnya ada 110, high indexnya ada 13. Ini orang Indonesia, tapi sudah lama tinggal di Malaysia, sudah jadi orang Malaysia. Tapi dia sangat merasa Indonesia sekali. Namanya juga Isopian, bisa ketebak ya dari daerah mana ya? Sofian. Itu sekali Pak Setpak. Ya ini ada beberapa gambaran dari beberapa. Ya, kedepannya kita akan beberapa. Kita tetap. Nah ini perlu diingat, free submission gratis. Jadi mumpung masih gratis ya. Kita 2 tahun, 3 tahun ke depan sepertinya masih gratis. Cuma teman-teman memang ingin bayar supaya ada harga diri kan? Enggak lah, saya bilang kalau bisa gratis saja. Selama saya masih ada di situ, saya akan mempertahankan gratis. Karena menurut saya kalau udah ada bayar tuh udah lain dimensinya gitu. Dimensinya ada. Kita yang edit juga lain dimensinya gitu. Kalau dibayar gitu ya. Kita dibayar itu cuma nggak gede. Gitu. Kalau sudah ada bayaran, kita akan menuntut bayaran gede. Dan sebenarnya udah itu repot, saya bilang enggak. Selama saya di sini nggak bayar. Oke, strategi kita mempertahankan kualitas juga ya, meningkatkan konsistensi penerbitan. Kita sudah coba ada beberapa strategi, termasuk tadi Pak Maki kalau ada seminar internasional di sini teman-teman mengatakan kita siap jadi reviewernya jarak jauh, gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekarang tidak usah repot-repot. Ya, saya kira cukup sekian perkenalannya mengenai jurnal. Kita langsung masuk ke ini ya, karena masalah waktu ya. Ya, saya nggak sempat banyak bikin tulisan banyak. Saya ketika diminta Pak Maki bicara masalah riset di Indonesia,
Saya pikir mungkin nanti lebih banyak discussion saja. Ya. Saya bicara dua hal, dasol, dasain gitu ya. Apa yang seharusnya, lalu bagaimana faktanya. Mungkin nanti kita diskusikan dari fakta itu apa yang mesti kita kejar supaya lebih dekat kepada titik dasolnya gitu ya. Sama ya bahasa Belanda juga ya? Beda ya? Sorry, dasol itu yang seharusnya sama Datzal. Saya pikir dari bahasa Belanda, dia bahasa Jerman ya. Dasol, dasain ya, betul-betul Jerman. Oke, minum saya ini ya. Yang seharusnya itu sedikit sekali saya dapatkan. Ini pun data lama sekali, data 2003 dari situs resmi Sumberristek Go.id. Ya, jadi visinya bagus. IPTEK sebagai kekuatan utama peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan dan peradaban bangsa. Ya, memang masih jauh, belum jadi kekuatan utama. Tapi cita-citanya, namanya juga visi ya boleh. Kalau cita-cita sudah jadi kenyataan, visinya harus diubah lagi dikit. Digeser. Kalau masih jauh, ini boleh ya visi. Lalu visi pembangunan IPTEK sangat bagus, menempatkan IPTEK sebagai landasan kebijakan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Ingat, landasan loh, landasannya IPTEK. Jadi artinya apa? Kalau pemerintah membuat kebijakan energi terbarukan, ya harus ada IPTEK-nya dulu. Tapi uniknya pernah kejadian ya, Blue Energy. Itu sama sekali Ristek tidak ditanya. Artinya belum jadi landasan. Nanya aja enggak. Jadi memang kita masih jauh kok dari misi itu masih jauh. Visi apa lagi? Memberikan landasan etika pada pengembangan dan penerapan IPTEK. Ini siapa yang mengejar ini? Yang mengejar adalah asosiasi profesi kan. Harus sana. Maka saya juga terlibat di asosiasi profesi. Lalu mewujudkan inovasi nasional yang tangguh dan jadi sebenarnya bagus ya. Semuanya bagus. Ini dia mewujudkan SDM sarana dan prasarana. Ini nanti saya akan kejar sedikit datanya. Ya. Oke. Saya sampaikan, kalau saya ngomongnya cepat emang setelannya gini ya. Kalau kecepatan bilangin aja. Ya, kalau menurut saya, bagaimana sih kita mengukur fakta itu? Saya coba mikir-mikir gimana ya saya mengukur fakta. Gampang. Sebenarnya kita ukur dari dananya berapa sih inputannya, lalu outputnya bagaimana, terus indikator human resources-nya seperti apa. Misalnya, kalau pemerintah saya sebenarnya ingin cari grafik APBN. Ini layout yang saya ingin buat, tapi nggak keburu ternyata gitu. Grafik APBN on research from time to time saya ingin dapatkan, tapi nggak banyak saya dapatnya. Saya bisa bandingkan dengan beberapa negara. Lalu bagaimana dengan data swasta? Saya sama sekali nggak dapat. Cuma nanti saya cerita sedikit, karena saya nggak berani nulis, karena saya kenal dengan beberapa swasta yang punya dana cukup besar. APBD ini yang sangat runyam, nggak ada data sama sekali. Output publikasi paten alhamdulillah sempat dapat data. Oke, ya kita masuk ke data pertama yaitu output. APBN. APBN kita alokasi dana penelitian itu sekitar 0,9% APBN ya, atau sekitar 0,08% APBD. Ya, kecil sekali. Nanti kita bisa bandingkan dengan negara lain. Kalau artinya kalau 0,9% APBN itu sekitar 10 triliun ya. 10 triliun. Nah, itu nggak nyampe ya. 10 triliun itu nggak nyampe 0,9% ya. Hitungnya aja udah salah. Ini data yang saya ambil mentah loh, saya nggak hitung lagi ya. Kayaknya salah nih, 10 per 1.700 nggak, 0,9 ya Pak? 0,1% iya, 20 triliun. Iya, berarti kan itu nggak nyampe, sekitar 0,5%. Ambilin data aja udah bohong ya. kita terima kenyataannya seperti itu. Ini saya ambil mentah loh data, saya nggak otak-atik, nggak sempat otak-atik. Kemana aja sih 100? Ada yang sudah pernah ikutan insentif Ristek nggak? Belum pernah? Nah, pernah dapat insentif Ristek sebagai anggota atau anggota? Berapa dapat angkanya? Goalnya per tahun? Enggak Anda sendiri. Satu grup Anda itu 100 juta. Nah, sekarang 500 juta 500 juta pernah. Oke. Sekarang angkanya sekitar itu masih 300 sampai 750 ya. Kebetulan saya reviewer juga. Saya reviewer juga di insentif Ristek sambil di perjalanan dari Jakarta ke sini nyelesain itu. Baru selesai kemarin tanggal 20 dini hari. 25 paper saya review proposalnya.
60% saya reject. Nggak tahu sebenarnya kualitasnya jelek, tapi saya reject, saya kasih catatan. Kalau mau begini bisa bagus nih, saya bilang. Yang mudah-mudahannya diikuti. Tapi alhamdulillah 3 tahun betul-betul nggak dipecat saya, selalu begitu. Apa adanya dipecat juga nggak apa-apa. Jadi itu yang kita kejar itu Pak, itu cuma 100 miliar Pak. Jadi nggak banyak. Jadi nggak banyak itu. Yang 200 miliar itu ke pembinaan, bukan ke riset. Tapi itu disebut sebagai dana riset loh. Jadi pembinaan itu artinya apa? Anda cuma mengajukan, Anda karena sudah di LIPI atau di BPPT, Anda tidak terlalu perlu bekerja keras, bersaing dan sebagainya. Yang mau beli apa aja bisa, gitu. Kira-kira begitu kalau pembinaan. Karena dalam rangka pembinaan, cuma harus dibudgetkan dan segala macam. Nah kalau begitu kan susah ya, nggak ada competition. Ya. Yang ada competition betul-betul itu yang 100 M itu. Sekarang konon kabarnya sudah naik, tapi yang jelas dana ini tersebar, termasuk LPDP. LPDP 3 tahun lalu sekitar 1 M. Sorry, enggak 1 M, 1 triliun. 1 triliun. Sekarang sudah 16 triliun. Tapi yang tidak terpakai itu banyak sekali. Yang belum terpakai, bukan tidak terpakai, belum terpakai. Sehingga masuk, saya juga di reviewer LPDP juga. Selatan bener ya, LPDP juga. Tapi karena senang aja gitu, sebenarnya sih ya karena senang aja. PDP sekarang sisanya masih sekitar 14 triliun. Yang kepakai baru 1,5 triliun. Bayangkan, sisanya banyak sekali. Sisa lebih dari 80% ya. Itu banyak. Kemana aja? Ke Departemen Pertanian. Ya, banyak balai-balai segala macam banyak. Ada berita gembira sedikit. Saya membaca ada koordinasi antar kementerian. Kesehatan dengan pertanian. Ristek dengan kesehatan. Yaitu dalam rangka pembuatan USG, alat USG, karena USG kan mahal ya. Padahal itu untuk kesehatan maternal ya. Lalu vaksin, tuberkulosis, anti malaria, dan obat-obat berbahan alam. Itu sudah mulai ada. Tapi itu terlalu kecil kalau menurut saya, terlalu sedikit. Perlu riset gabungan yang cukup banyak. Saya nggak apa-apa, suara saya nggak keras aja. Saya takutnya mengganggu yang lain. Ya. Nggak ada protes ini. Oke, ini data lagi ya. Nah, ini tadi saya janjikan data. Ya, daya saing ini peringkat daya saing antar negara yang disurvei oleh Forum Ekonomi Dunia lewat Global Growth Competitiveness Index. Saya sudah dapat beberapa data saja, beberapa masih kosong. Indonesia nomor 50 dari 144. Dan ini ada kemajuan, tadinya nomor 46. Dari 142, kemajuan apa kemunduran? Kemunduran ya. Tadinya 46, sekarang 4. Ya, tapi tadinya juga 142, bukan 144. Tapi kita terakhir aja ya. Nggak signifikan. Anda biasa ngitung lagi. Oke, Indonesia 50, Singapura nomor 2, Malaysia bahkan Thailand nomor 38. Brunei yang sekecil itu 28. Sudah bisa kelihatan lah ya, daya saing kita itu seperti apa. Nah, daya saing itu macam-macam. Di antaranya publikasi ya, human. Ini kita bicara manusia, kapasitas manusia. Di antaranya publikasi perhitungannya. Saya coba cari publikasi kita kayak apa. Ternyata publikasi kita Indonesia itu 7 ribuan. Bayangkan, dokter kita ada berapa? Ada nggak sih? Nggak ada ya? Dokter kita di Indonesia ada berapa? Iya, sekitar 75.000. Jadi kalau 7.800, kira-kira 7.500 lah ya, biar gampang itu ya. Berapa persen Pak? 750 persis 1% ya. Jadi dari 100 dokter yang nulis satu paper setahun, itu 1 orang. Itu sebabnya saya minta, termasuk sama Makara, minta sponsor. Ini bagus loh buat Makara naikin ini, dapat sponsor di sini. Jadi 1 orang dokter di profesor Anda rata-rata berapa setahun? Bikin berapa jurnal? Lebih dari 10? Iya kan? Di Indonesia ada juga yang 10, tapi seumur hidup. Seumur hidupnya ada yang cuma 1 atau 2 paper ketika mau nyusun guru besar saja. Ketika mau minta jadi guru besar. Alhamdulillah, saya rata-rata sudah 2 tahun. Jadi saya udah lebih dari yang 1%. Jadi kita harus punya, udah nggak peduli orang lain, kita coba bikin gitu ya. Kita sendiri bikin aja ke depan gitu. Oke. Malaysia, Singapura udah 30.000. Ini
saya nggak tahu, saya nggak begitu 7.800 pun saya nggak begitu yakin sebenarnya. Itu papernya mungkin kualitasnya apa, gitu. Tapi yang jelas publikasi internasional kan macam-macam kualitasnya. Ini rahasia dokter, kita masih sangat jauh, ya. 98 bayangkan dengan Malaysia yang sudah 509 per 1 juta orang. Anggaran riset kita kelihatan banget, keteteran. Lalu juga paten, ini sangat menyedihkan. Malaysia itu yang terbesar universitas apa? Ada yang tahu nggak? Mana ya? Sekitar 40. Jadi 50 berapa persen? Sekitar 10% itu dari satu universitas. Jepang itu Waseda saja per tahun 250 paten. Jadi nggak bisa dihitung deh ya berapa lah. Kalau nggak salah sekitar 3.000-an per tahun paten di universitas saja. Makanya apa Pak? Paten disubmit, diterima? Disubmit ke PCT. PCT ini sebuah lembaga dari 117 negara. Disubmit, di granted tahun itu 24, 19, 8, 15. iya ini tahun 2009, tahun 2010, 2011. Oh iya sorry, 2009, 2011, 10, 2000 turun ya. Ada kemajuan. Tadi kan tuh naik disalahin, sekarang turun disalahin. Oke ya, jadi turun. Kalau salah kita mau tertawakan diri sendiri. Ya. Nah, publikasinya itu yang dihitung per kampus atau per orang? Enggak, ini akumulasi negara Indonesia. Jadi walaupun kita di luar juga dihitung. Kalau kamu memakai nama institusinya itu adalah negara Indonesia, dihitung. Kalau kita publish sebagai dari kalau kita publish sebagai TUDAO, kalau saya saran saya minta sama profesor Anda kita pakai 2 institusi. Saya juga waktu menerbitkan dulu waktu saya S3, saya pakai 2 institusi. Biar kehitung. Ada yang ada profesor nggak mau. Ada profesor nggak mau. Ya itu lobby lah, kita lobby lah ya. Caranya gini, ambil data sebagian dari Indonesia. Gitu, caranya gitu. Gimana caranya lah? Kalau saya kan dulu berusaha juga seperti itu ya. Ada yang berhasil, ada yang nggak berhasil. Gitu. Ada paper yang internasional betul-betul dari TZW dari Jerman, ada yang bareng gitu. Yang bareng terbitnya di Malaysia, internasional juga. Tapi terbitnya di Malaysia. Sama profesor ya udah nggak apa-apa lah katanya gitu. Dia tadinya nggak mau kalau di Elsevier disandingkan. Ada juga profesor yang begitu. Karena profesor saya dari Jerman Timur, agak sosialis, agak terang lah. Oke, jadi dari sisi ini kita masih jauh. This is a bad news. But the good news is behind the bad news is we have a chance. Ya kan? Kalau kita selalu melihat berita buruk, sebenarnya chance kita apa? Kalau gitu kita di situ, kita akan jauh lebih bagus posisi kita ketimbang kita di Belanda. Ya, ada juga bilang, enggak kok saya di Belanda bisa nomor 1 juga, gitu. Ada juga sih. Gitu. Tapi the good newsnya kira-kira berarti saya bisa posisi saya lebih bagus lah, ya lebih tinggi lah. Sederhana saja. Kalau Anda di Jakarta atau di Surabaya atau di Medan, ada doktor, profesor, nyaris nggak ada apa-apanya. Tapi kalau Anda doktor saja di Papua, Anda sangat dihormati oleh gubernur, ya kan? Sangat di Bengkulu misalnya, ada yang orang Bengkulu nggak? Saya sering ke Bengkulu soalnya, jadi nggak usah tersinggung. Saya kerjasama dengan SAS Bengkulu juga. Oke. Kita 16 besar ini chance buat kalian, buat kita semua. 16 besar perekonomian dunia 2014. Kita percaya aja lah ya. Memang demikian datanya gitu ya. Datanya begitu. Di tahun 2030 dicanangkan SBY kita nomor 7. Bagus dong. SBY itu ya. SBY. Artinya apa? Apa? Kita ini aja lah. Kita lihat kondisinya aja. Kalau 55 juta tenaga terdidik di Indonesia, terdidik loh ya, kualitasnya kita belum tahu tapi terdidik 55 juta ya, kita sendiri masih ragu sebenarnya, benar nggak segini gitu. Berarti di tahun 2030 dibutuhkan 113 juta, nggak jauh loh 2030 itu, 15 tahun lagi. Saya merasa, saya baru lulus kuliah dulu S3 itu 10 tahun yang lalu gitu, sekarang sudah 2014 gitu, nggak jauh, 15 tahun lagi itu nggak jauh sebenarnya.
ini akan sulit sekali mencapainya. Maka dibutuhkan kerja keras yang luar biasa. Ini kenapa LPDP berjuang. Jalan, ngajak jalan semua ya. Saya sih nikmatin betul lah sekarang saat ini luar biasa. Tapi nggak semua juga. Ada juga yang sorry Pak. Ada juga yang nggak bisa begitu. Karena memang di universitas beda-beda gitu. Saya mungkin berasal di teknik kimia. Tapi teman saya di FIB, ada dari FIB nggak? Semua ya. Dia teknik semua. Jadi nggak apa-apa saya ngomong. Dia merasa kalau saya bisa di luar negeri aja nggak menyenangkan gitu. Jadi beda-beda. Di departemen juga ada beda-beda. Saya berada di departemen yang sangat menyenangkan kebetulan. TI kayaknya paling menyenangkan TI. Pulang aja. Gajinya paling gede di teknik. 2 kali lipat saya udah pulang nanti. Oke ya. Ini cukup menggembirakan Bio Farma. Ada yang bergerak di bioproses, atau bioinformatik atau kesempatan berkarya ya. Bio Farma itu 60% words demand on vaksin polio itu delivered by Bio Farma Bandung. Dan saya kenal dekat dengan Pak Iskandarnya di Bandung. Itu beliau sangat ofensif ya. Dan dia perlu anak-anak muda yang banyak. Dan saya tahu dia rekrut banyak. Jadi ke depan ini akan peluang besar sekali. Oke. Yang menjadikan juga 8% dari invensi yang terpilih dalam 5 bungkus serial 100 penemuan baru dengan ristek itu hanya 8% yang masuk ke produksi massal. Jepang angkanya 20%, rata-rata Asia sekitar 10%. Jadi Indonesia sebenarnya nggak jelek-jelek amat dari sini. Kualitas penemuan yang masuk ke industri itu 8%. Menurut saya sih nggak jelek-jelek banget. Memang kalau kita lihat Jepang sekitar 20% ya. Tapi rata-rata Asia itu 10%. Jadi oke kok sebenarnya. Artinya orang yang sudah bekerja keras itu nggak boleh dipersalahkan kalau menurut saya. Yang dipersalahkannya tidak bekerja keras kan? Kata Jainuddin Abidin gitu ya. Sholat 8% dari obat-obatan. Enggak, ini nggak ada hubungan obat-obatan. Sorry, ini salah masuk ya kalau dulu. Ini 8% dari invensi yang seluruh invensi di Indonesia. Yang masuk di catatan buku inovasi Ristek tahun 2013. Itu 8% cuma yang masuk industri, yang lainnya nggak masuk. Mudah-mudahan belum masuk, sorry. Jadi yang salah itu yang nggak sholat, bukan yang kunut atau apa itu nggak salah semua. Jadi gitu. Yang udah kerja keras, dia akan disalahin dong gitu ya. Sebenarnya angkanya nggak jelek-jelek banget. Nah, saya ambil data beberapa yang dari saya kumpulkan juga. PDB kita, saya ingin gambarkan apa sih? Saya ingin gambarkan nomor 3 ini. Intinya secara keseluruhan, kalau lama kalau dibahas satu, intinya secara keseluruhan, kita masih berkutat pada industri itu saja, belum berkembang. Ada kabar gembira, yaitu nomor 3, industri pengolahan, bukan pasti. Bukan pasti. Nomor 3, itu berapa kita lihat? Angkanya 27%, 26%, 23%. Ya. Kabar gembiranya tidak cukup bagus. Ya itu inovasinya kurang. Jadi sebenarnya menyedihkan. Angkanya sih besar, dari 1,3 menjadi 1,9. Tapi itu kan tergantung dari besarnya APBN kita juga, PDB kita juga. Industri pengolahan di mana aja sih? Nah, uniknya itu yang lain bertahan gitu ya, perdagangan hotel itu yang kayak gitu-gitu kita malah bertahan, nggak apa-apa. Tapi kabarnya kalau perdagangan dan hotel itu bertahan, katanya negara itu sudah industrinya udah nggak maju lagi. Justru industri maju orang nggak mau datang karena kurang bagus sudah lainnya. Tapi itu tuh zaman dulu. Kalau sekarang environment sudah diperhatikan. Intinya apa? Masih banyak peluang. Volume industri meningkat, namun persentase industri menurun. Peningkatan hasil kelompok 1 sangat signifikan. Belum diolah, waste belum dimanfaatkan. Ini peluang. Kalau Anda punya teknologi yang sederhana saja, industri tahu, banyak sekali waste-nya. Bisa dibuat macam-macam kan? Ya. Apalagi misalnya industri yang paling besar di Indonesia apa? Kelapa sawit. Ya, itu luar biasa dibandingkan. Kalau gula itu grafiknya gini pohonnya, tapi kelapa sawit itu grafiknya begini. Itu eksponensial Pak Maki, grafiknya luar biasa. Nah, waste-nya 1:1, nyaris. Jadi 1 ton CPO itu menghasilkan 1,2 ton kering limbah. Jadi kalau ini nggak diolah, limbah semua gitu. Padahal yang dari bioproses engineering tahu betul ya, bisa diolah macam-macam kan, bisa ke bioetanol, bisa ke bioetanol added value-nya rendah lah.
Yang added value-nya tinggi, lagi saya coba sama Bokum ini. Macam-macam ya, produk farmasi itu paling tinggi lah. Bisa kalau bioetanol itu 1 kilogram itu $1. Tapi kalau biofarmasi itu 1 kilogram bisa $200. Jadi perbandingannya jauh gitu ya. Sederhana, enzim aja. Enzim 100 gram itu bisa harganya jutaan gitu ya. Padahal 1 kilo etanol itu hanya $1. Jadi perbandingannya jauh. Added value-nya luar biasa. Kalau kita kejar, ini peluangnya besar sekali. Nah, ini juga menunjukkan PDB Indonesia lapangan usahanya pertanian. Ini kalau kita lihat pertanian 5%, 6% nggak beda jauh. Yang 25% ini apa? Perdagangan hotel naik ya. Ini data 2098 dibandingkan 2009. Artinya Itu industri pengolahan nggak ya? 25%. 25% pengolahan. Iya. Oh iya betul. Industri pengolahan betul 27% tadi. Betul. Ini yang perdagangan yang mana? Yang 13 ya. Iya. Turun ya. Oke. Dibandingkan 98. Cukup kabar gembira sebenarnya. Dibandingkan 98, tapi stagnan ya, di situ stagnan. Nggak bisa berubah-ubah. Dahsyat lagi. Ini udah masuk equilibrium mungkin ya. Oke. Konstruksi bagus nggak konstruksi? Bagus ya, naik ya. Dibandingkan 98, dibandingkan ketika Krismon. Artinya SBY cukup berhasil. Tidak hanya SBY ya, pemerintah yang berada di masa itulah. Tidak hanya sebenarnya ada yang lain-lain, sorry. Nah, pemerintah yang berada di masa itu cukup berhasil. Nah kan nggak bisa SBY langsung gitu kan nggak bisa. Bertahun. Artinya kalau Anda mau melihat, sebenarnya Indonesia sudah on the track. Ya. Cuma memang kalau kita bandingkan, kesimpulan saya cuma itu sebenarnya. Nah, sedikit lagi deh. Lihat, bandingkan pengusaha mikro yang merupakan 98% pengusaha Indonesia. Itu adalah pengusaha mikro. Pareto berapa persen sih? 20% harusnya yang atas ya. Tapi ternyata Pareto itu yang atas nggak nyampe 20%. Di total aja 1, 2, 3 dari atas ke bawah nggak nyampe 20%. Pareto efek aja nggak masuk, Pareto rule aja nggak masuk gitu ya. Pareto itu kan mengatakan dalam setiap kejadian itu biasanya yang 20% yang menentukan yang 100%. Gitu ya. Gitu ya Pareto ya. Ini enggak juga, ini malah yang cuma 0,01%. This is not good. Ini nggak bener kalau menurut saya. Dan ini harus diubah. Bagaimana mengubahnya? Kita nggak bisa nyalain yang atas dong. Yang bawah kita naikkan. Bagaimana bisa menaikkan yang bawah? Kalau kalian nggak pulang. Sorry ya, yang nggak pulang. Tapi minimal dari luar negeri membantulah yang di Indonesia. Nah itu udah dilakukan Pak Maki saya yakin. Diaspora, ada ion, ada segala macam gitu ya. Saya ngomong gini karena saya nggak bisa berbuat apa-apa di luar negeri kali ya. Oke, yang jelas there is something we can do in Indonesia. Maybe we need time to adapt. Maybe we need time, but it works. Buat saya, it works gitu ya. Mungkin it works-nya tidak seperti yang saya harapkan dulu ketika saya mau pulang saya harus begini-begini. Tapi it works gitu. Ya, pelan-pelan ya. Mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan bisa, gitu ya. Dan terakhir kayaknya udah. Ya, masalah utama kita masih dari dulu masih sama, lintas. Jadi saya berharap betul sama LPDP. Kalau menurut saya misinya LPDP salah satunya ini. Jadi lintas sektoral ini bisa gabung. Masalah kita besar di situ. Nggak usah antar ITS sama UI, nggak usah itu bicara. Sesama ITS saja, atau sesama UI saja. Saya nggak bisa kerjasama sama orang Fasilkom, ya. Belum bisa tuh saya kerjasama sama Fasilkom. Alhamdulillah sudah boleh bisa dengan kimia. Padahal saya masih perlu dengan yang lain-lainnya, dengan hukum apalagi. Yang sama bidangnya aja masih belum bisa kerjasama utuh. Gitu ya. Apalagi bicara kementerian. Pertanyaannya, karena di sini akrab-akrab semua. Kenapa begitu di Indonesia nggak bisa lagi? Itu tanya masalah. Sampai sekarang saya nggak tahu jawabannya. Saya kira itu dulu. Terima kasih. Maaf kalau iya kalau duit, kalau enggak ya minta lah. Silakan, mudah-mudahan masih cukup baterai dulu. Masih kayaknya.
Berikutnya langsung sambung langsung oleh Pak Mati. Acara kita agak padat. Pertanyaannya diundur sampai Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam teman-teman, dan salam sejahtera buat kita semuanya. Saya mencoba untuk membuat summary dari presentasi ini karena mengingat waktu yang juga sudah sangat terbatas dan juga sebagian dari teman-teman mungkin nanti akan harus melaksanakan sholat maghrib dan sebagainya. Kemarin diskusi dengan teman-teman Mas Budi yang meminta saya untuk menyampaikan tentang R&D di Eropa gitu. Tetapi bahan untuk pembahasannya itu mungkin akan sangat banyak sekali ya kalau kita melihat R&D di Eropa secara keseluruhan gitu. Oleh karena itu saya fokus kepada Jerman saja karena ya saya tinggal di Jerman sejak kurang lebih 17 tahun. Saya mulai dari S2, S3 dan postdoc sampai bekerja di sana. Sama-sama dengan Pak Misri dulu, sama-sama S3. Iya. Terus kemudian ya karena satu urusan kita tetap tinggal di Jerman gitu dan sebagainya. Oleh karena itu saya mencoba untuk membahasnya karena ini sesuatu yang sangat menarik sekali bagi saya. Mengingat sebenarnya kalau kita bicara tentang human resources secara definisi asli gitu ya, sumber daya manusia, ternyata kita temui, kita perkenalkan sumber daya manusia dari sisi kualitas itu tidak berbeda antara sumber daya manusia Eropa dan Indonesia. Fakta ini memang tidak bisa dijumlahkan secara kuantitatif dalam bentuk angka, tetapi ternyata bisa dibuktikan dengan fakta-fakta yang kita temui. Sebagian profesor-profesor yang ada di Jerman itu orang-orang Indonesia, berasal dari Indonesia. Dan kita juga bekerja di Indonesia, di perguruan tinggi di Jerman, lembaga riset di Jerman, sebagai asisten profesor, juga membimbing mahasiswa-mahasiswa yang dia juga orang Jerman atau orang asing juga. Jadi kalau kita bertanya, atau kalau kita ditanya gitu, tentang kualitas sumber daya manusia, ternyata bedanya itu tidak banyak, atau bahkan tidak kita lihat gitu. Kita lihat teman-teman yang belajar di sini, by average gitu ya, secara rata-rata kita akan temukan bahwa sebagian besar dari mereka itu berhasil dalam studinya, artinya selesai gitu. Tidak pernah ada suatu cerita ya, datang 25 orang ke Belanda atau ke Jerman, kemudian yang kembali itu 24, yang berhasil cuma 1 gitu. Artinya kalau kita lihat secara fakta realitas seperti ini, sebenarnya sumber daya manusia itu sangat banyak. Tetapi pertanyaan yang tadi muncul yang disampaikan oleh Pak Profesor Misri tadi ya, harus Profesor Misri yang bicara karena ini kan sudah lain levelnya gitu ya. Profesor Misri tadi di depan, kenapa seolah-olah pengembangan riset dan teknologi di Indonesia itu seperti seolah-olah sedang berjalan di tempat. Meskipun sekali lagi ini hanya kesan ya, dalam kenyataannya ternyata perkembangan itu sangat pesat di Indonesia. Nah, oleh karena itu ini saya sebagai contoh dengan satu fakta fenomena. Fenomena ini sangat bisa kita baca. Tahun 2008 sampai tahun 2012 kita bisa baca di koran ada suatu fenomena yang luar biasa, yaitu ketika negara-negara industri dilanda krisis ekonomi, mulai dari Amerika sampai menggelinding ke Eropa, terus kemudian banyak negara kemudian melakukan pengetatan kebijakan fiskal, pengeluaran keuangan dan lain sebagainya, termasuk mengurangi biaya-biaya penelitian dan biaya-biaya yang lainnya. Ada satu negara yang menunjukkan fenomena anomali gitu, di mana
secara umum rata-rata dari tahun 2008-2009 di negara-negara Uni Eropa itu penurunan gross domestic product kira-kira 0,2% ya, turun sampai kemudian di beberapa negara menyebabkan krisis ekonomi seperti di Yunani, Irland, Islandia dan lain sebagainya. Tapi ada satu negara yang dia justru konstan dan bahkan dia bisa meningkatkan GDP-nya sampai 2% sampai 2028-2012 itu. Negara itu sudah kita bahas semua di berita itu ya, itu adalah negara Jerman. Terus kemudian fakta lain yang sangat bisa kita lihat, ini sebagai pengantar saja gitu ya, pengantar awal dulu. Fakta lain itu adalah bahwa di banyak negara di mana investasi itu berkurang, Jerman tahun 2008-2012 itu mengalami, orang-orang ekonomi sering menyebutnya dengan istilah overheated economy. Jadi kenapa? Karena dia over liquid, kayak ekonomi dikatakan liquid kalau dia berjalan lancar. Kenapa dia? Karena dia kebanyakan uang real, kebanyakan uang. Karena negara-negara lain itu pada menumpahkan investasi ke Jerman. Karena mereka khawatir ya di negaranya uangnya nanti nggak kembali, akhirnya dia taruh di Jerman. Sampai tahun 2012 Jerman pernah membuat kebijakan yang sangat lucu dalam sejarah ekonomi Jerman, yaitu siapa yang ingin menyewa atau meminjam uang justru malah dikasih uang sama pemerintah Jerman. Jadi kalau untuk keperluan privat kita sewa, kita pinjam 25.000 euro, kita dapat uang kira-kira 50-100 euro. Kalau kita mau pinjam uang, karena mereka nggak mungkin uang itu ditaruh di bank, ya kan? Bank harus menghasilkan profit dari bank itu tidak mungkin dari uang menabung. Dari mana dia? Dari dia pinjam, dari kredit. Penghasilan bank terbesar itu adalah dari memberikan kredit. Makanya investasi. Oleh karena itu tahun 2012 juga Uni Eropa membuat kebijakan Jerman tidak boleh, pertumbuhan ekonomi tidak boleh lebih dari 2%. Pada tahun itu Jerman sudah mau masuk ke angka 3%. Karena kalau ada lebih dari 2% akan terjadi efek lubang hitam ya, black hole effect namanya. Jadi semua negara tersedot ke Jerman semua. Jadi ada yang namanya divestasi gitu. Jadi Jerman harus mengeluarkan investasinya ke negara lain. Nah ini sebagai pengantar saja. Pertanyaan yang terbesar sebenarnya, karena saya mengumpulkan sebenarnya beberapa gambar-gambar, beberapa cerita yang dari dulu dikumpulkan terus tapi nggak jadi-jadi. Ceritanya pengen buat buku tentang itu ya, sudah sejak 5 tahun ini tapi nggak selesai-selesai. Jadi cerita itu mengumpulkan. Saya ingin membahas kenapa ekonomi di Jerman itu sampai bisa demikian. Salah satunya ya, menggambarkan seperti itu. Dan apa yang menjadi main driving force atau daya driving utama dari khususnya negara-negara Eropa dan khususnya lagi adalah Jerman di sini, sehingga dia mempunyai kekuatan ekonomi yang lembam gitu. Mempunyai daya kelembaman yang tinggi. Daya kelembaman tinggi itu artinya ketika dia dihantam oleh krisis ekonomi gitu, mempunyai momentum yang rendah gitu, jadi kayak punya bumper gitu. Apakah karena sekedar industrinya yang banyak, atau apakah karena sekedar banyak devisanya, atau apakah karena sekedar human resource-nya yang tinggi? Nah, saya membuat kesimpulan nanti dari inti dari Daniel, dan kesimpulannya adalah bahwa bumper utama dari sistem ekonomi di negara-negara Eropa khususnya Jerman itu adalah sistem pendidikan dan inovasi. Makanya saya mulai dari beberapa gambar yang pertama. Ini saya ambil dari buku yang diterbitkan oleh Kementerian Riset dan Pendidikan di Jerman tentang alokasi biaya yang dikeluarkan untuk penelitian dibandingkan dengan pertumbuhan real GDP, gross domestic product-nya, dibandingkan dengan beberapa negara. Tadi kan Pak Misri menunjukkan untuk negara-negara Asia, di mana Indonesia termasuk yang paling akhir gitu. Dan kalau kita lihat di sini, teman-teman sekalian, ya kita melihat di situ lingkaran besar menunjukkan biaya yang dikeluarkan itu besar, yang paling besarnya Amerika. Kalau kita lihat garis ke arah kanan atas itu menunjukkan bahwa semakin besar belanja yang dikeluarkan untuk riset dan teknologi itu sebanding dengan
naiknya gross domestic product. Ini adalah ideal ya. Yang lebih tidak ideal Di bawah. yang lebih ideal adalah di bawah, jadi semakin bawah semakin kecil. Tapi ada satu lagi fenomena yang kita lihat di negara-negara kurang itu adalah ketika slope-nya atau gradiennya itu adalah negatif. Berarti GDP-nya turun, nanti expenditure-nya untuk riset dan teknologi makin besar. Ini berarti artinya riset dan teknologinya nggak efektif ya. Itu yang mana? Nggak tunjukkan di sini. Ya. Nah kita lihat Jerman itu kira-kira ada di 3/4 di posisi itu, dan termasuk satu negara yang agak anomali karena kita lihat dengan average expenditure untuk belanja untuk riset dan teknologi yang kurang lebih sama dengan Austria dan United States Amerika, dia mempunyai kenaikan gross domestic product yang lebih tinggi. Ya kita lihat ya, kalau kita tarik garis ini tulis di sini, artinya menunjukkan bahwa dan teknologi yang dijalankan oleh Jerman dalam hal ini itu efektif dan menghasilkan dampak yang real terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, ini satu kesimpulan juga bahwa tidak semata-mata human resources, tidak semata-mata banyaknya uang yang dikeluarkan, tetapi efektivitas program yang dibuat. Itu yang disebut dengan nama sistem inovasi. Ya. Banyak yang mengatakan inovasi itu sesuatu yang berhubungan dengan teknologi sangat tinggi. Tetapi teman-teman bisa lihat semuanya, ya, penemuan seperti penemuan tutup botol aja ya, itu jumlah bisa dilihat di European Patent Office, kantornya di Belanda. Itu di websitenya bisa kita lihat penemuan untuk tutup botol itu ada sekitar 6.000-an ya, yang mendaftarkan untuk hanya tutup botol, terus vakum. Jadi artinya sebenarnya kalau kita bicara inovasi itu dalam teori yang sangat umum sekali gitu. Tidak semata-mata teknologi yang sangat tinggi. Kita lihat ini ada kurang lebih 5 slide ya, tapi saya nggak akan cerita banyak sekali karena ceritanya sangat panjang ini. Dua gambar ini sebenarnya sangat menarik, tapi yang sangat menarik ini ada ini enggak ya? Pakai ini. Ya kalau kita lihat di gambar sebelah bawah ini, ya ini adalah total belanjanya 67 billion ya miliar euro. Jadi kira-kira 670 triliun. Ya dalam berapa? 1.000 triliun. Kalau euro 1.000 triliun. Miliar, ya kan? Triliun. Ya, 1.000 triliun. Cuman yang menarik kalau kita lihat di sini ya, ini ada beberapa istilah, ada FHG. FHG itu Fraunhofer Gesellschaft. Itu salah satu lembaga riset Jerman. Terus kemudian ada universitas, ya, di sini kita lihat dia ada di kuadran ketiga. Ini ada 4 kuadran. Ya. Jadi artinya yang di sini itu jumlah funding, di sini makin privat, di sini makin public, di sini basic research, di sana itu applied research. Nah kalau kita lihat ternyata riset yang dikeluarkan oleh industri di Jerman itu sangat besar. Dan kalau kita lihat juga posisinya, ya, kalau kita lihat posisi di kuadrannya itu ya di atas itu agak sama dengan posisi di universitas dan di lembaga-lembaga riset. Artinya apa di sini? Artinya ada link dan match antara universitas dan perguruan tinggi, antara universitas dan industri. Ini nanti kita nggak bisa bahas secara detail apa link match-nya bagaimana. Tapi maksudnya satu gimana? Satu itu jadi ini adalah besaran. Ini kan ada persentase. Ada 67 billion total. Jadi 45 karena besarnya itu menunjukkan jumlah besarnya. Jadi persentase. Jadi hampir 50% belanja riset dan teknologi itu dikeluarkan oleh industri. lebih dong. Hah? Lebih ya? Dari 67 Enggak, 45%. Oh itu persen. Iya. Oh, Ya, 45 billion. billion. 45 billion. Ya. Terus kemudian universitas ternyata cukup besar, 11,8. Tapi sebenarnya buat saya yang menarik adalah karena posisinya di kuadran itu bahwa penelitian-penelitian yang dilakukan oleh universitas itu
mempunyai dampak korelasi yang sangat kuat dengan perguruan tinggi. Nanti kita lihat kenapa seperti itu. Karena ini semua adalah as a matter of policy ya. Ini semua adalah masalah kebijakan gitu. Jadi ketika pemerintahnya paham tentang kebijakan itu dan kebijakan itu dijalankan, ujung-ujungnya nanti kembali kepada pemimpin. Nah yang sebelah kanan ini yang sebelah kanan ini sebenarnya kesimpulan dari ini semua ya. Kalau kita jumlahkan jadinya gambar ini. Makanya sebelah kanan ini menunjukkan, kita lihat ya, belanja riset dan teknologi yang dikeluarkan oleh pemerintah di Jerman, khususnya di industri pemerintahan relatif konstan, naiknya sedikit. Yang warna kuning ya, yang warna merah itu dari industri. Kita lihat naik puncaknya itu adalah tahun 2007, 2008, 2009. Itu saat dimana Jerman sedang mengalami booming. Negara-negara lain sedang krisis, dia booming, maka dia keluarkan. Teman-teman kalau baca koran-koran dan berita itu ada banyak kebijakan yang lucu-lucu ya di Jerman itu. Contohnya misalnya tadi itu, kita pinjam dikasih uang. Atau kita jual mobil bekas, kita dapat uang 3.000 euro dari pemerintah. Kalau kita mau jual mobil kita, karena itu program mereka yang disebut dengan konjungtur untuk memutar roda industri otomotif. Jadi kalau orang mau menjual mobil bekasnya untuk dihancurkan, dia kan beli mobil baru, 3.000 euro nggak dikasih cash, kita harus beli mobil. Akibatnya industri otomotifnya dia punya pesanan, dan industri otomotif Jerman itu adalah industri yang luar biasa, gurita ya, yang menyediakan spionnya, kacanya, plastiknya, tempat duduknya itu industri kecil. Jadi ketika mobil ini pesanan banyak, yang di bawah itu berputar. Jadi seperti itu ya. Kita memahami cara bagaimana orang-orang pengambil kebijakan itu membuat keputusan. Jadi sangat jangka panjang dan detail gitu ini. Berpikir di atas bawah. Ya ini mungkin saya lompat aja karena kesimpulan dari yang bawah. Nah ini yang menarik. Ini adalah strategi mendasar gitu tentang pengembangan high technology. Pemerintah Jerman ini memutuskan ada 5 agenda besar dalam pengembangan teknologi yang itu akan menjadi fokus dari pemerintah Jerman. Yang namanya fokus itu bukan berarti semata-mata itu dikembangkan, tapi itu mempengaruhi kebijakan-kebijakan kecil lokal, termasuk dalam pengembangan teknologi. 5 itu pertama adalah energi dan klima, kedua mobility, yang mobility itu berarti transportasi, stasiun dan lain sebagainya. Kemudian kesehatan dan nutrisi, komunikasi, dan keselamatan, safety. Jadi ini adalah 5 kebijakan besar mereka yang akan mendriving mereka dalam kebijakan pengembangan teknologi. Yang lainnya yang kecil-kecil ini contoh-contoh ya, contoh-contoh produk-produk derivatnya, misalnya kalau di energi mereka tertarik dengan CO2 netral sama green energy. Terus kalau dalam masalah mobility itu sustainable mobility ya, dimana di sana banyak didirikan apa yang kalau kita nyebutnya dengan nama desa mandiri energi, dimana dalam desa itu di Jerman banyak sekali itu sekarang. Satu desa ada geothermal, jadi untuk district heating. Gridnya udah bagus Pak. Grid networknya udah bagus. Nah, ya, ini sebenarnya hanya merupakan satu gambaran ini. Dan ini yang saya maksud tadi, bahwa sebenarnya SDM, jumlah uang dan fasilitas itu tidak menentukan apakah suatu negara itu bisa efektif dalam menjalankan riset dan pengembangan riset dan teknologi berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau kita mau pragmatis, sebenarnya kita bertanya, apa dampak pengembangan riset dan teknologi terhadap peningkatan kualitas kesejahteraan manusia? Kan gitu pernyataan pragmatisnya.
kita peneliti jungkir balik itu misalnya ya, jungkir balik dan jungkir misalnya gitu. Terus ternyata dia tidak punya dampak secara kebijakan umum terhadap perkembangan dan Helmholtz-Gesellschaft. Saya bekerja di Helmholtz-Gesellschaft di Potsdam selama 7 tahun, jadi bisa mengetahui. Jadi artinya mereka masuk di sini artinya apa? Artinya sebenarnya itu bagian kecil aja, kue kecil aja dari belanja riset dan teknologi. Tapi sekecil-kecilnya mereka udah ribuan triliun ya Pak Menteri. Lebih dari APBN. Jadi artinya tetap diperhatikan, tapi porsinya itu kecil. Artinya mereka memang ini ya, memperhatikan masalah piramida keseimbangan ekonomi dan fokus yang terbesar adalah itu. Nah ini slide terakhir yang saya kira sebenarnya kunci dari semuanya. Ini kan sharing ya. Dan tadi kan pertanyaan Pak Misri, apa yang bisa kita lakukan gitu. Ya, Pak Menteri ke Belanda aja. Banyak bisa dilakukan. Banyak bisa dilakukan. Jadi pada intinya mereka membagi dalam stakeholder di Jerman. Kemudian research dan inovasi, jadi ada istilah penelitian dan inovasi ini menjadi dalam satu bagan ya, satu komponen. Terus kemudian pendidikan dan penelitian itu menjadi satu rumah gitu. Ya memang itu beda-beda, nggak bisa dikatakan ini yang benar atau enggak ya. Masing-masing negara beda-beda. Kalau di Indonesia dibedakan ada Kementerian Riset dan Teknologi, ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah katanya yang baru ini nanti ada Kementerian Penelitian dan Pendidikan Tinggi Pak Misri. Ya, jadi pendidikan dasar menengah di bawah. Ya. Satu lagi riset dan universitas pendidikan tinggi sama riset jadi satu. Iya. Jadi dua. Dan itu katanya singkatannya nanti jadi Kemelinting. Kementerian Penelitian dan Pendidikan. Betul. Kementerian Kemelinting. Wah, ternyata betul. Ya kita doakan aja mudah-mudahan apapun upayanya yang penting adalah benar-benar untuk perbaikan. Tapi kita lihat di sini, Kalau itu Kementerian Pendidikan Dasar Menengah jadi mendem ya Pak. yang menarik sebenarnya di sini itu adalah bahwa di sini R&D di private sector, tadi kita lihat tadi kan industri, R&D dan di private sector itu dihubungkan dengan satu intermediaries, itu kayak semacam perantara. Dia berupa yayasan, dia berupa lembaga penelitian tingkat tinggi dengan public research, ya ini ya, dengan public research di universitas, kemudian di akademik, di departemental riset dan lain sebagainya. Nah, pola riset dan inovasi seperti ini, buat sekalian, itu kalau kita lihat tahun 2011 itu didirikan European Research Council yang sekarang menjadi namanya sekarang berubah, namanya menjadi European Research Alliance, jadi aliansi riset Eropa. Itu di sini. Nah, ternyata posisi yang kuning ini adalah posisi yang sangat lembaga yang sangat vital sekali. Jadi orang-orang yang meneliti di perguruan tinggi nggak perlu berpikir bahwa penelitiannya nanti bisa diterapkan, karena ada lembaga khusus yang nanti bisa mengkaji aplikasi daripada penelitian itu bisa dipakai di mana. Salah satu contohnya lembaga di sini adalah seperti Fraunhofer Gesellschaft. Kalau di Jerman itu Fraunhofer Gesellschaft itu apa? Fraunhofer Society. Ya. Itu adalah lembaga penelitian yang khusus mengkaji riset dasar di universitas dan untuk dia market oriented dan market ready istilahnya. Itu applied atau dasar? Applied. Itu disebut applied. Jadi kalau kita istilah applied research itu tidak hanya didominasi oleh engineering, ya. Applied research itu bisa oleh bidang matematika, bidang biologi, oleh bidang applied research. Jadi dia punya aplikasi. Meskipun aplikasinya nggak jelas nanti apa, tapi
dia punya aplikasi. Sedangkan kalau dia meneliti yang mendasar yang kita nggak berpikir, kayak seperti meneliti tentang quark, ya, mencari quark misalnya gitu. Itu kita quark di bawahnya atom, atomic substance. Sebenarnya apa gitu tujuannya mereka membangun akselerator harga puluhan juta euro, tapi yang didapat itu kurva gitu. Kita nggak tahu. Kita karena kita nggak nyampe aja, padahal mereka sudah memikirkan apa aplikasinya. Ternyata salah satu rahasianya adalah perkembangan ilmu magnetik, ada satu energi yang dikembangkan dari magnetic hydrodynamic MHD accelerator itu dari sana munculnya. Terus kemudian kita lihat teknologi internet ya, yang kita nikmati sekarang dulu dikembangkan di CERN melalui web itu kan, www pertama kali. Jadi ada semacam byproduct dari industri, belum lagi teknologi material dan lain sebagainya. Jadi teman-teman sekalian, ini mungkin bicaranya masih agak lain dengan Pak Misri tadi yang real ya, kenyataan di lapangan gitu. Apa peluang dan kesempatan kita kan, kata Pak Misri kan, kondisi di Indonesia membuat kita itu good news, jadi mempunyai peluang, kesempatan apa yang bisa kita lakukan. Kalau kita baca ini nanti kita nggak semangat karena semuanya sudah established gitu. Tapi ini sebagai bahan bahan sharing gitu, bahwa ternyata semuanya ini berangkat dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang bersangkutan dalam mengeksplorasi, atau kalau dalam bahasa saya sering mengistilahkan itu adalah mengekstrapolasi. Jadi mengekstrapolasi apa yang sebenarnya ekspektasi kita. Dia meets expectation atau dia justru exceed expectation. Dan banyak negara yang dia itu inovasinya sangat mapan atau tinggi, selalu dia punya konsep exceeding expectation gitu. Jadi berbuat sebelum orang lain berpikir. Itu gimana caranya? Baik, saya kira sampai di sini dulu. Terima kasih atas undangan dan perhatiannya. Dan saya sangat senang sekali, dan Prof. Misri tak senang nanti kalau kita bisa berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kawan-kawan presentasi dari dua tokoh tingkat tinggi dari Indonesia. Kita sudah mengikuti pembicaraan tentang usaha Pak Misri menginternasionalkan jurnal Makara. Kemudian kita membahas sedikit tentang riset dan teknologi di Indonesia, bagaimana situasinya, bagaimana kita bisa berperan di sana. Lalu Pak Maki memberikan gambaran mengenai riset dan teknologi yang terjadi di Jerman. Kita bisa lihat sangat luar biasa sekali. Yang kata Pak Maki, kita kadang nggak nyampe kenapa kok bisa bikin seperti itu. Jadi silakan kawan-kawan kalau ada pengalaman pribadi yang ingin di-sharing atau pertanyaan langsung ke Pak Misri dan Pak Maki. Dr. M ini kita silakan. Saya tertarik tadi pemaparan Pak Maki terhadap ini research and development di Jerman, apalagi industri kayak korelasinya sangat baik sama universitas. Nah, saya berpikir kalau di Jerman kenapa dia bisa meng-spend begitu banyak uang untuk riset seperti itu di industri, karena industri mereka sudah settle, Pak. Pandangan saya di Indonesia selama ini kenapa nggak ada link dari riset dari industri dan universitas, karena industri di Indonesia mungkin ya selamanya saya lihat masih dalam tahap belum settle, jadi masih dalam expanding atau belum sampai ke arah bagaimana dia memerlukan riset untuk mengoptimasi atau semacamnya. Jadi mungkin kayak pengalaman saya pribadi, kalau di riset dulu, riset di lab saya sendiri banyak sekali tentang kayak misalnya motor-motor, dan itu tuh tarafnya udah jauh daripada industri yang ada di Indonesia. Misalnya dari Pindad sudah bisa memproduksi gas cuci motor baru-baru ini, sedangkan riset yang kita lakukan di ITB itu sudah
tarafnya lebih jauh dari itu, dan kalau misalnya kita mention, mau kita mention tuh susah karena kita nggak ada bahannya gitu istilahnya. Kayak gitu. Menurut Bapak bagaimana itu, bagaimana cara kita mix and match-kan riset dari universitas, dan sedangkan kebutuhan riset dari industri di Indonesia sendiri itu masih belum banyak gitu Pak menurut saya. Bisa ditambahin sama Profesor Misri ya. Iya, ini pemikiran yang sangat bagus sekali, dan saya teringat waktu saya ke ITB, karena 4 tahun kita ada proyek sama-sama dengan ITB juga, namanya IQN ya, International Quality Network di bidang energi itu. Teman dari teknik geofisika, mereka mengembangkan teknologi sensor pakai MEMS yang sangat sebenarnya belum pernah dipakai, bahkan di negara lain pun nggak pernah dipakai, dan itu yang mengembangkan mahasiswa master. Sekarang sayangnya nggak melanjutkan S3, saya kerja di industri. MEMS sensornya sendiri itu hadiah dari Jepang, tapi dia yang merakit, dan itu berhasil bagus dengan kualitas yang mirip-mirip dengan produk di industri. Padahal itu masih produk-produk tahu sendiri kan, kalau mahasiswa master kan kerjanya di mana gitu. Itu luar biasa sekali ya. Jadi mungkin nanti perlu didefinisikan lagi apa maksudnya settle, karena justru saya melihat artinya sekarang kalau kita berkaca dengan pengalaman Jerman, justru malah mereka sekarang banyak sekali mengembangkan istilahnya mengembangbiakkan gitu ya, mengembangbiakkan lembaga-lembaga atau industri-industri kecil menengah ya, SME, small and middle enterprise, dan jangan dikira ini yang membuat tahu atau membuat gula, tetapi justru SME inilah yang dia tugasnya mengembangkan teknologi gitu. Dan justru ini adalah industri-industri yang baru tumbuh gitu. Seperti mahasiswa-mahasiswa PhD yang baru selesai, iya, startup bisnis gitu Pak. Mereka punya ide yang gila-gila gitu ya, mau apa gitu pokoknya. Tapi justru karena ide yang gila ini malah dibiayai oleh pemerintah gitu. Ya udah buat aja industri, kalian bisa melanjutkan kegilaan. Asal jangan gila beneran. Ternyata banyak dari situ bermunculan inovasi-inovasi baru. Salah satu contohnya adalah mungkin kita kenal 3D printer ya, 3D printing. Yang leading industrinya itu ada di Munich. Itu berangkat dari mahasiswa yang dia suka sekali mengulik bahan-bahan itu, kemudian dia punya ide membuat 3D komputer gitu. Terus sekarang dipakai oleh BMW, dipakai oleh Audi, dipakai oleh industri-industri Jerman sendiri untuk membuat prototip dari mobil yang ada dibuat. Ya, sekarang bukan hanya mobil, tapi dipakai untuk pesawat dan lain sebagainya. Jadi kalau saya melihatnya mungkin ada satu peribahasa yang sangat menarik dalam bahasa Jerman. Itu isinya when man will, sucht man Wege. When man nicht will, sucht man Gründe. Itu buat saya sangat luar biasa sekali. Jadi when man will, kalau orang itu mau, dia punya kemauan, itu sucht man Wege, dia akan cari jalan. Tapi when man nicht will, kalau orang itu memang tidak punya kemauan, sucht man Gründe, dia akan cari-cari alasan. Jadi kelihatannya sekarang kita sudah bosan ya dengan banyak sekali alasan penjelasan kenapa riset ini nggak pernah sebagainya. Pertanyaannya, kita mau mengembangkan atau tidak gitu. Kembalinya kepada kemauan akhirnya kalau kita urut-urut ya. Kan kata Bapak Presiden kita yang sekarang ini kan revolusi mental. Kita mulai dari pemimpinnya dulu kan. Tadi direkam ya? Nanti di YouTube Pak. Pak Maki, kita kan sekarang ada yang putus nih, apa orang-orang periset sama industri kelihatan putus sekali karena kita juga belum bisa membacakan mungkin prototyping sama udah produksi massal. Iya. Seolah kalau kita sudah bisa bikin prototipe terus gampang aja nanti kita bisa. Itu sampai sekarang belum ada koneksi, mungkin karena industri nggak ngajarin universitas sudah enggak. Itu sekarang jadi yang seperti
Bapak Presiden yang baru ini juga bilang SMK itu kan sebetulnya masih prototyping. Seperti apa sebetulnya negara maju itu bisa memanfaatkan ide dari startup kemudian langsung masuk ke prototyping, masuk ke sampai ke produksi masalahnya itu seperti itu. Ya, ini memang pertanyaan yang sangat fundamental ya. Saya sendiri juga tidak tahu jawaban pastinya gitu. Tapi katakanlah ini feeling berdasarkan pengalaman pernah kerja di Institute of Aero and Gas Dynamics, saya pernah kerja di sana. Salah satu teman itu, salah satu proyek kita itu mengembangkan kayak untuk injektor ya. Jadi kerjasama dengan Bosch. Pernah dengar Bosch istilah Bosch? Dia dapat auftrag, artinya dapat kontrak dari BMW untuk membuat sistem injeksi yang seperti biasa, artinya irit, bakarnya kuat sedikit, tapi pembakarannya kuat. Jadi problem mendasarnya di situ adalah ini menurut akhirnya problem mendasarnya di situ kita berhubungan dengan fluida yang dia itu punya dua fase. Jadi fase compressible dan fase incompressible di satu tempat. Ini saya nggak tahu ada yang fluid dynamics nggak di sini ya. Mesin dari kimia. Jadi, nah ini permasalahan utamanya. Injektor-injektor yang dipakai oleh teknologi mobil sekarang itu kebanyakan memisahkan dua ini dalam dua tube. Ya sehingga either dia itu compressible aja atau incompressible. Nah problem ini kan diidentifikasi. Jadi problemnya datang dari perusahaan. Dari perusahaan dia datang, saya punya problem seperti ini. Perusahaan ini datang ke universitas gitu kan, kalau mau diurut-urutannya gitu. Terus mau universitas diuraikan ini benangnya gitu. Apa? Jadi makanya ada orang matematika yang dia tuh numerik, ada orang dari mechanical engineering sendiri yang dia mengembangkan teknologi tubingnya gitu. Dan ya kita yang orang fisika ini yang gak ada kerjaan gitu, yang ngelamun-ngelamun gitu kan buat atraksi dulu gitu, rumusnya dan sebagainya. Dan akhirnya tapi jadi ya. Jadi salah satu produknya adalah membuat prototip nozzle gitu ya. Meskipun prototip aja, mulai dari model numerik sampai dia jadi model beneran. Dan sekarang sudah masuk dalam fase produksi oleh Bosch. Jadi ada dialektika istilahnya, kalau boleh saya bilang istilah seperti itu, antara industri dan lembaga. Tetapi harus ada intermediary ya Pak Misri. Ini pendapat saya, harus ada intermediary. Nggak bisa dua-duanya dipaksa untuk ketemu, nggak bisa karena masing-masing kan punya kekhususan. Kalau industri, kalau perguruan tinggi ini yang saya rasakan di Indonesia, kalau perguruan tinggi dipaksa untuk dia risetnya itu bisa diaplikasikan, akhirnya dia tidak berkembang ininya, tidak punya inovasi. Jadi pokoknya tadi ada inovasi. Inovasi itu harus menjamin kebebasan, freedom ya, freedom of thought gitu. Jadi freedom of ide gitu. Jadi dia bisa merealisasikan idenya apa aja gitu, yang nggak mungkin. Jadi mungkin sekarang industri di Indonesia tidak memberikan masalah ke perguruan tinggi. Ya, mungkin karena juga tidak tahu. Kan buat apa? Ya, Dia memberikan masalah, kalau nggak dikasih jawaban. betul. Ya. Nah, tapi ada pengalaman dari teman dosen ITS Pak, itu Pak Subhan namanya. Itu dia dulu S3 di UK, dia mengembangkan teknologi kontrol untuk alat-alat militer. Dan sekarang dia kerjasama dengan Pindad. Itu salah satu contoh yang bagus lah. Iya, Pak dari TB Elektro itu juga banyak sekali contoh-contoh yang sebenarnya bisa direalisasikan. Artinya memang benar-benar itu terjadi. Hanya memang kan buat kita di Indonesia kok saya lihat ya, kesan saya itu memang seperti ini kayaknya tidak gitu di industri. Ada yang orang mesin nggak? Teknik mesin jangan naik mesin. Apa yang atau udah pernah naik mobil semua kan? Mobil kapal kopling ya, bukan yang matic ya, matic bukan mobil kalau saya. Oke, jadi kalau apa yang terjadi kalau kita gas, kopling kita injak, gas kita injak, ini kita masukin gigi 3.
gas penuh. Mobil jalan nggak? Panas kan? Nggak jalan tapi panas. Kayaknya Indonesia kayak gitu. Gas itu adalah apa? Orang yang mau pengetahuan kali gitu. Terus si koplingnya orang industri, terus dibalik nggak apa-apa. Terus giginya ini ya pemerintah gitu. Ini nggak mau ketemu gitu. Yang bagus sih tiga-tiganya ketemu. Kalau digas terus, giginya nggak masuk juga nggak jalan. Gigi masuk, nggak ngegas, nggak jalan juga. Koplingnya nggak masuk juga, mati. Masuk tapi mundur ya, mati. Mundur bisa juga. Bisa jadi konsultannya. Nah, sebenarnya gini, pembicaraan seperti ini itu bukan barang baru. Kita ingat Om Maki ya, tahun 2000 kita sudah bicara ini di Manchester, di internet, di Milis. Kita udah bicara seperti itu udah banyak. Tapi giginya nggak masuk-masuk. Pemerintahnya nggak mau bergerak. Jadi kata Pak Maki tadi, sebenarnya policy maker sesederhana itu kok kalau menurut saya. Kita nggak usah bicara yang jauh-jauh. Ada begitu banyak contoh keberhasilan individual, tapi itu nggak usah dihitung kalau menurut saya. Ya Kak, saya bisa sebut ada Bio Farma. Saya bisa sebut juga Pak Warsito, Profesor Warsito kenal kan, Pak Maki juga semua, saya kira banyak semua udah kenal. Tapi itu bukan sistemik. Bukan masif, tidak by design. Itu pencilan gitu ya. Dan mungkin sebenarnya kalau dia sebelum terkenal mungkin udah digecek dulu atau bisa jadi seperti itu, dan banyak sudah seperti itu. Kebetulan dia kenal duluan, terkenal duluan, jadi nggak ada yang bisa menginjak-injak dia. Kira-kira begitu. Nah, banyak orang yang diinjak-injak gitu. Nah, jadi sebenarnya bagaimana yang harus kita lakukan? Kalau Anda jadi pemerintah, mainkan itu. Kalau Anda jadi akademisi, nggak usah putus asa. Sebenarnya nggak jelek-jelek amat kok. Ya. Kalau saya lihat, saya merasa bisa kok. Saya bisa berperan kepada bidang saya bioprocess engineering. Saya bisa berperan kepada PTPN misalnya, memberikan solusi kepada mereka. Cuma memang tidak gampang, tidak seideal yang kita bayangkan. Sederhananya saya selalu kasih gambaran sederhana. Kita di luar negeri belajar bikin bayonet, senapannya bagus ya. Nah, PDP udah kenyang kali saya kasih gambaran itu untuk masih ingat apa enggak? Pulang itu kita belajar bagaimana cari pelatuk, belajar parabola, wah, pelurunya bagus segala. Pulang itu kita cuma pakai pisaunya buat potong mangga. Kira-kira gitu. Siap nggak Anda seperti itu? Nanti kalau Anda sudah motong mangga banyak, Anda punya uang banyak, Anda bisa bikin pistolnya. Kira-kira gitu gambaran. Ngerti ya? Ada logikanya. Ya nggak apa-apa lah, kita merendah dikit lah gitu ya. Suatu saat orang lihat kok, kita oh bagus nih, taruh di tempat sini, pluk gitu. Banyak kok yang kejadian seperti itu, ya. Tapi belum by design, belum sistemik, masih ada ini. Masalahnya adalah tadi jumlah yang 75.000 dokter tadi, itu adanya di mana? Dia di bank. Dia adanya di mana? Dia adanya di sales. Banyak sales dokter banyak. Gitu. Dia tidak berada di tempat yang tepat. Boro-boro ngegas. Gitu. Dia berada di tempat lain, di luar mobil gitu. Di mobil yang nggak jalan-jalan gitu. Jadi problema di Indonesia banyak sekali. Tapi banyak hal kita bisa lakukan. Pasalnya gini, kalau saya orang teknik biasa pikir gini, saya pengennya sih gedung bagus ya, kayak seperti ini. Tapi kalau nggak bisa, minimal saya punya bedeng lah. Gitu. Tapi ya nggak bedeng-bedeng banget kok gitu. Saya punya rumah, kira-kira begitu ya. Pengennya sih gedung tingkat 20-30 gitu. Bagusnya Indonesia seperti itu, karena seharusnya dengan besarnya Indonesia itu kita bisa besar. Tapi ya udahlah, rumah dulu gitu. Satu saat rumah-rumahnya kan penuh, lama-lama orang bikin baru atas gitu. Kalau saya melihatnya begitu. Nah, tadi saya mau kasih contoh saya beberapa catatan supaya positive thinking gitu ya. Kita bisa mulai dari mana? Dari kampus. Yang tadi Pak Maki gambarkan ini kan negara Jerman udah established. Coba deh kalian di kampus bikinkan ini dulu. Jangan-jangan rektornya juga nggak ngerti how to do it. Saya berjuang membuatkan ini untuk UI 10 tahun.
Saya mencoba banyak profesor banyak profesor. Bukan itu masalahnya. Masih melihat apa untungnya kalau saya pakai pikirannya Pak Misri. Profit. Saya sampai waktu itu sudah mencoba mengundang namanya Renal Kasal, ya bukan Renal Kasal apa? Hermawan Kertawijaya, jagoannya ke marketing. Saya duduk, saya datang. Kebetulan saya waktu itu Kasubdit inkubator bisnisnya UI. Saya coba datang Hermawan Kertawijaya. Dia bilang, oke, siap bantu. Mentoknya di UI. Tapi nggak apa, saya nggak mau nyerah. Gitu. Saya bikinin tempat lain. Gitu. Saya coba bikin sendiri dulu deh. Saya punya mainan, ibaratnya kayak gini. Kalau kalian melihat anak kecil lagi main, kan enak banget tuh mainnya tuh, rebut. Gitu kan? Kira-kira gitu gambar Indonesia. Nggak apa kita manfaatin dulu anak-anak kecil ini gitu ya. Kita bikin aja mainan yang bagus-bagus. Begitu rebut kita bikin lagi. Rebut bikin lagi gitu. Lama-lama kan capek juga dia rebut-rebut terus dia pengen bikin sendiri gitu. Ya kira-kira gambar gitu. Tapi analogikanya mungkin agak terlalu ini ya. Just do it gitu. Kalau menurut saya yang kata lama kita gitu, kerjain aja gitu. Ada will nggak gitu. Nah, saya mau minta khusus untuk teman-teman yang memutuskan bekerja di luar negeri, that's no problem at all. Kerja di luar negeri, but you have to keep it. Pak Maki saya kira udah bagus, coba jalan ke mana? Ke ITS, jalan dari Posdam waktu itu ya, saya ingat itu Pak Maki coba. Tapi nggak mudah juga kan. Jadi dimanapun sebenarnya kalau mau membangun Indonesia itu nggak mudah. Gitu. Dimanapun mau kita berbuat baik kayak apa nggak mudah. Tapi pada satu titik tertentu it works kok. Gitu. Cuma tadi kita pengen yang bangunan gede apa ya udahlah rumah dulu lah. Jadi lama-lama juga jadi bangunan gede anak cucu kita lah. Mungkin itu saya sedikit sumbang saran aja. Ada Sebenarnya mau menambahkan aja, beberapa tahun belakangan di BPPT sendiri tuh ada skema namanya ABG, Ya. singkatan dari Academic, Business and Government. Di mana akademik ini tentunya dari universitas, kemudian bisnis itu ada perusahaan-perusahaan, dan governmentnya itu BPPT sendiri. Jadi itu suatu cara untuk membangun jaringan dan juga untuk memastikan kalau apa yang kita kerjakan itu benar-benar yang dibutuhkan oleh dunia nyata, misalnya perusahaan itu sendiri. Memang sih nggak 100% berhasil karena tergantung banyak faktor. Bisa jadi juga mitranya juga kurang tepat mungkin ya. Tapi saya rasa itu salah satu skema yang udah mulai membangun link di antara stakeholder itu. Tambahan itu. Itu udah ada contoh yang berhasil. Banyak. dari mana bagian apa Mbak? Transportasi Pak. Dari Pak ini, Pak siapa ini? Pak Samudro. Di bawah. Dulu Pak Samudro. dari ITS. Ya. Iya, dulu di LHI. Dulu di LHI. Silahkan kalau ada sharing lain, pertanyaan lain silahkan. Kalau misalnya di Indonesia kemarin sih kan sempat riset dikit-dikit juga sama teman-teman. Terus ngerasanya tuh kayak saya kan dari ilmu komputer, itu kayak jalan sendiri-sendiri gitu loh. Biasanya dari ilmu komputer gini, terus dari kesehatan ini, dari farmasi ini, terus tapi ada juga yang ya skill sebiji dua biji gitu kan. Misalnya dari kemarin ada sama farmasi, kemarin ada sama Arianuar ya, sama Pangeru. ya itu ya ini gitu farmasi model gitu ya. Ternyata kalau misalnya di negara-negara maju, yang negara Jerman atau di mana itu mereka ngemodelin integrasi antar nggak usah jauh-jauh deh antara misalnya LIPI sama universitas atau sama bisnis, tapi antar dalam universitas saja, antar bidang itu biasanya gitu mereka ini. Mungkin Pak Misri yang bisa jawab. Karena sebenarnya sudah kalau di Indonesia sebenarnya sudah mulai. Saya yakin juga di ITS, di ITB sudah juga. Dia bisa contoh di UI ya. Saya kan sebenarnya ada sebut tadi saya tahu orangnya karena saya begitu melihat itu, saya mau bicara dengan siapa. Sederhana saya gini, saya bidang saya sedang coba saya geluti bioinformatik. Ya. Karena dalam bidang bioproses saya harus bisa merekayasa enzim. Makanya saya ke Bochum karena Bochum sama Munchen jagoan enzim. Di Indonesia saya bertahun-tahun mencari ke biologi. Ternyata nggak ketemu, salah alamat. Adanya di farmasi dan
Fasilkom. Ya sudah, saya hubungi saja mereka. Ternyata bisa tuh, kita coba dengan Pak Heru-nya belum, tapi dengan Pak Ariano kita sudah coba. Mulai aja dengan mengajar, dia kasih ngajar tempat kita, terus saya coba, ini loh bidang apa begini. Kita mulai aja, kita ibaratnya apa ya? Kalau kita mau main tinju, jangan kelamaan di kelas teorinya gitu. Langsung aja main tinju gitu. Nanti kalau udah tetap baru naik. Yang tertarik di sini ya, di sistem ini ya, itu ada namanya itu adalah German Council of Science and Humanities. Terus mereka ada satu lembaga tidak formal, tapi dia itu kayak lembaga koordinasi aja. Itu namanya Advis System itu. Di situ ya. Jadi ada lembaga penasehat, di mana mereka itu semuanya masuk ke stakeholdernya, dari industri, dari lembaga penelitian dan lain sebagainya. Oke, tugasnya. Iya, salah satunya bisa jadi. Tapi BPPT sendiri kan sudah seperti lembaga intermediate. Seharusnya. Pengkajian dan Evaluasi itu seharusnya. aplikasi Penerapan. penerapan. Ya. Saya pernah dengar ada ARN, Agenda Riset Nasional. Nah itu ARN. Nah itu sampai saat ini sejauh mana bisa diimplementasikan sampai ke apa ya universitas-universitas itu? Jadi tadi mobilnya nggak nyambung semua, giginya nggak nyambung, gasnya nggak nyambung, koplingnya nggak, ada satu ngerem lagi. DPR yang ngerem. ARN itu, Parlemen ngerem. itu ada DRN-nya kan, Dewan Riset Nasional. Dewan Riset Nasional, mohon maaf ya, tutup dulu sih. Dewan Riset Nasional itu nggak punya